Sabar, yang terhormat, kata Logawe, tak dapat kita berbuat sesuatu terhadap mereka ini. Tetapi, bahwa seorang anak Brahmana diambil dari rumahnya dengan jalan sekurang ajar itu, memang tidak dapat ditenggang. Anakmu Dedes akan dapat kau temukan di Pekuan Tumapel. Hanya harga kaum kita yang semakin jatuh. Sebaiknya yang terhormat beristirahat dulu, jangan terganggu oleh perasaan pribadi. Logawe dan Arok mengantarkannya ke belakang. Dalam perjalanan balik ke sidang Mahaguru itu bertanya, "Kau perhatikan uraian Taripada?" "Seluruhnya, ya, Bapak." "Mampu kau ucapkan tanpa rontal Salyaparwa dalam Sansakerta?" Suatu kehormatan mengucapkannya di hadapan sidang yang mulia kaum Brahmana. "Bapak Mahaguru." "Baik. Jangan kecewakan gurumu." Kembali di depan sidang ia memberitahukan terjadinya suatu peristiwa yang menerjemahkan kelemahan, kedadadayaan kaum Brahmana, yang mencakup semua yang telah dibicarakan, diuraikan dan dipertikaikan. Ia menganggap pertemuan para Brahmana semacam ini terlampau berlarut selama 2 abad ini. Ia mengusulkan cara baru. Sidang yang telah lelah tidak mendapatkan sesuatu keputusan pegangan itu serta-merta menyetujui. "Kalau demikian, kau, perintahnya pada Arok, ucapkanlah Salyaparwa dalam Sansakerta, bukan dalam Jawa." Dan Arok mulai berkisah tentang Parwa ke-9 Mahabharata itu. Prabu Salya bersiap-siap akan berangkat ke medan perang, menjadi senapati Kaurawa. Ia temui para meswari Dewi Setiawati, yang masyhur akan kecantikannya, seorang anak perempuan dari Resi Bagaspan, bernama Pujawati. Arok melihat para pendengarnya terpesona oleh bacaannya. Dan ia tahu ucapannya sangat patut demi pelajaran ucapan yang diterimanya dari Logawe selama ini. "Cukup, dan terima kasih." Arok tidak meneruskan. Siapakah kiranya di antara yang terhormat dapat melisankan sesuatu tentang Salyaparwa dalam hubungannya dengan Empu Sedah? Kecuali Kutri Dinta semua bersedia. Dan Logawe memberikan kehormatan itu kembali pada Arok. Adalah sebuah kisah. Arok memulai, yang belum ada orang berani menuliskannya, sebuah kisah tentang Empu Sedah dalam hubungannya dengan Salyaparwa. Tetapi maafkan, sahaya, para yang terhormat dan yang suci, kisah itu kurang berarti kalau tidak didahului dengan awalan, untuk dapat mengern setepatnya watak para Raja Wisnu ini. Para yang terhormat mulai dengan suci, awalan. Orang-orang Wisnu suka mengejek kita sebagai kaum yang tidak mengenal batas kama. Mereka menyindir-nyindir dan mentertawakan karena lingga, kemauan pria, lambang kita pada puncak-puncak. Setiap bangunan suci kita penghubung antara kahyangan dan dunia. Mereka tidak pernah mau mengerti, lingga adalah kesatuan antara Hyang Mahadewa Shiwa dengan Syaktinya, Hyang Batari Durga, antara yang abadi dan yang sementara. Kaum Wisnu berseakan mereka pengekang kama tanpa tandingan. Untuk membuktikan wujud mereka sendiri, tidak perlu diteliti semua dan seluruh kaum Wisnu, cukup raja-rajanya. Siapakah tidak mengenal riwayat Putri Mahkota Dewi Sangramawijaya, Putri Sri Erlangga? Bahkan bocah Angon pun tahu. Karena mengidap penyakit kedi ia tidak menaiki tahta untuk memerintah, tetapi menaiki Gunung Klotok untuk bertapa. Sri Erlangga terpaksa membelah kerajaan jadi 2 sebelum menarik diri dari tahta. Dilaksanakan oleh Empu Barada. Sebelah timur menjadi negara Janggala, dirajai putra selir, Sri Jayantaka. Sebelah barat menjadi negara Panjalu, beribukotakan Daha, atau Kediri, dirajai oleh putra selir, Sri Jayawarsa. Para yang terhormat dan yang suci, setelah 200 tahun lamanya bicara, mendengar, mengecam tanpa berbuat apa-apa, barang tentu para yang terhormat dan yang suci tiada berkeberatan mendengarkan kisah sahaya ini, yang sahaya tinjau dengan cara sahaya sendiri. Sri Jayawarsa memperanakan Putri Mahkota Kediri, Dewi Sekartaji Candrakirana. Sri Jayantaka, Janggala, memperanakan putra mahkota Inu Kretapati. Para yang terhormat dan yang suci, tak ada yang dapat disela pada karya Empu Darmaja tentang kebesaran masa ini. Semua yang ditulisnya serba indah sejauh yang dapat dinyatakan dalam bahasa Jawa. Smaradahana itu memang sempurna. Panjalu dan Jenggala harus dipersatukan kembali.
Sekartaji dan Inu Kretapati harus dikawinkan untuk mewujudkan penyatuan dua kerajaan itu tanpa harus ada darah menetes. Sekarang, para yang terhormat dan yang suci, kita pelajari bagaimana orang Wisnu menyelesaikan perkaranya. Inu Kretapati, putra mahkota Jenggala, tidak mencintai Sekartaji, sekalipun Sekartaji mencintainya. Putra mahkota Jenggala justru mencintai anak Darapati. Jenggala, Kudanawarsa. Ia seorang perawan yang sangat memikat hati semua. Perjaka. Gadis anak Patih Jenggala adalah Dewi Anggraini dan membalas cinta. Putra mahkota. Inu Kretapati lebih sering berkunjung ke Kepatihan daripada ke Daha. Perkawinan kenegaraan terancam gagal. Panjalu mengirimkan urusan ke Jenggala, menyampaikan ancaman resmi, apabila perkawinan antara Sekartaji dan Inu Kretapati gagal karena Dewi Anggraini, Panjalu akan membariskan 20.000 bala tentaranya untuk menyerang Jenggala dan meratakannya dengan rumput teki. Takut pada ancaman, Sri Jayantaka, Raja Jenggala, memanggil patihnya. Kudanawarsa memerintahkan padanya untuk membunuh anaknya sendiri, Dewi Anggraini. Dan terjadilah yang harus terhormat, bagaimana kaum Wisnu, raja-rajanya, menyelesaikan perkara. Seorang perawan dalam kesucian dan kecantikannya. Dalam gairah mengimpikan indahnya cinta, harus digelandang ke hutan dan menerima pedang pada tubuhnya. Dia dikorbankan untuk Hyang Wisnu. Di atas mayatnya didirikan negara kesatuan Panjalu Jenggala. Lihatlah pula apa yang diperbuat oleh putra mahkota Wisnu bernama Inu Kretapati itu. Dia hanya bisa meratapi nasib kekasihnya, sama sekali tak meninggalkan asap, tak menggelorakan sangkalan. Dia lari, para yang mulia dan yang suci, lari dari istana membawa tangis meratapi Dewi Anggraini. Bagaimana dengan putri mahkota Panjalu? Malu karena putra mahkota Jenggala lebih mencintai Dewi Anggraini daripada dirinya, ia pun lari meninggalkan istana. Berpakaian pria, mengenakan nama pria, Kelana Jayangsari. Dunia gempar. Tak ada yang dapat menemukan mereka tapi dengan sukacita. Mereka bertemu di pulau kelahiran nenek mereka sendiri, Bali. Mereka pulang bersama ke Jawa dan kawin. Para yang mulia dan yang suci, kaum Wisnu bersorak-sorai dengan perkawinan kenegaraan itu. Inu Kretapati marak jadi raja tunggal dengan gelar Kameswara. Dengan wilayah kekuasaan meliputi sebagian besar Jawa, Bali, Bangka, Kalimantan Barat Daya, Sulawesi Tengah dan Maluku. MPU Darmaja telah menyanyikan kebesaran itu. Dan mereka tetap lupa pada Dewi Anggraini yang dikorbankan. Arok meneruskan kisahnya, bahwa Kameswara digantikan oleh Kameswara II. Dan pada suatu waktu Wangsa Isana melahirkan Raja Besar, Sri Baginda Jayabaya, yang telah mempersembahkan pada negeri dan keluarga, Jambi dan Selat Semenanjung. Maka terjaminlah kemakmuran Kediri dan punahlah bajak laut dari utara ke selatan. Seorang Wisnu yang sungguh-sungguh besar ini mencintai sastra, seni, filsafat dan dirinya sendiri. Tersebutlah di sebelah selatan ibu kota Kediri, di sebuah desa bernama Adilui. Tinggal seorang pemuda desa yang dikasihi oleh Hyang Ganesha, ahli dalam bahasa dan sastra Sansakerta dan Jawa, kekasih Hyang Wisnu, seorang sudra, petani yang baik, kekasih Hyang Mahadewa, ahli dalam persoalan para dewa. Kekasih Hyang Kamajaya, seorang perjaka, muda. 23 tahun, ganteng rupawan. Berbudi bahasa, penakluk hati wanita, siapakah yang bisa salahkan apabila ada seorang gadis, anak seorang Brahmana, yang tinggal di desa tetangga jatuh cinta padanya? Siapakah yang bisa salahkan, kalau sebaliknya pemuda kekasih para dewa itu jatuh cinta pada Prabarini? Siapakah yang dapat salahkan, bila Sedah dan Prabarini saling mengikat janji sehidup semati, di alam kini maupun nanti? Prabarini hanya memilih Sedah. Sedah hanya memilih Prabarini. Betapa mahalnya bahagia itu, karena Sedah harus mengecewakan banyak perawan dan Prabarini mengecewakan banyak pemuda. Kebahagiaan mereka dibiayai oleh kekecewaan. Selamanya terjadi, hari para muda mereka yang tak kuat menanggung kecewa dihalau ke pangkuan neraka melalui tindak durjana. Prabarini dan Sedah dalam mabok dilengahkan oleh kebahagiaan.
Di belakang punggungnya ada saja di antara yang kecewa mempersembahkan pada Sri Jayabaya akan adanya seorang dewi, cantik jelita. Penjelmaan Dewi Setyawati di atas bumi Kediri. Sri Jayabaya adalah seorang Raja Wisnu, oleh nenek moyangnya diajar menghaki. Apa saja terbaik milik Kaula. Juga Prabarini tidak terkecuali. Diperintahkannya pasukan untuk menjemput Setyawati Kediri. Tertinggallah Sedakini digalau oleh kecewa itu sendiri, seorang diri, di desanya, Adilui. Setiap hari ia turun ke ladang atau sawah, dan tak ada Prabarini mengantarkan makan lagi. Bergumul dalam lumpur dan tanah tanpa pujaan hati seakan ia telah ditinggalkan oleh para dewa. Sedang di istana Kediri, karena kecantikan dan kejelitaannya Prabarini didudukan di atas singgasana sebagai parameswari Kediri. Setiap malam sudah tinggal memohon pada para dewa untuk mengembalikan kekasihnya kepadanya. Dan para dewa tidak mendengarkannya. Di istana Prabarini juga selalu memohon pada para dewa untuk mengembalikan Sedah kepadanya. Demikianlah Sri Baginda Jayabaya telah memenggal putus tali cinta kasih yang dibenarkan semua orang dan para dewa. Kemudian tibalah waktunya Sri Jayabaya merasa sudah cukup kukuh. Kemenangannya di Jambi dan atas Selat Semenanjung. Untuk mengabadikan kemenangan dan kekokohan itu dititahkannya menjawakan kemenangan perang Pandawa atas Kaurawa, 6 Parwa dari Mahabharata yang 18 itu. Pujangga-pujangga istana menyatakan tak mampu mengerjakan. Juga Mahapujangga Empehu Panuluh tidak. Para cerdik cendekia dikirimkan ke seluruh negara untuk mencari ahli bahasa dan sastra Sansakerta dan Jawa. Sedah bangun dari duka citanya mendengar warta itu. Seakan ia dengar jelas suara. Hyang Batari Durga, pergilah kau ke Kediri, anakku, karena di sanalah Prabarini kau dapatkan kembali. Dengan berterompah tapas, bertongkat kayu penolak ular, berjubah pendek dan berdestar serba hitam, laksana Batara Kamajaya, ia berjalan ke Kediri. Dari parwa-parwa yang dikehendaki Sri Baginda Jayabaya ia tahu, adalah bagian yang bisa memberinya jalan untuk mendapatkan Prabarini, dan dengan demikian membalaskan dendamnya pada Sri Baginda. Ia tahu Prabarini tidak berdaya. Kaulah yang berdaya itu, titah Hyang Batari, yang harus datang padanya. Kau, anak muda, mengaku sanggup menjawakan Mahabharata? Empehu Panuluh menetaknya dengan tanya meremehkan. Inilah sahaya, yang sanggup, ya yang suci Empehu Panuluh. Siapa gurumu, maka berani persembahkan lehermu? Hyang Ganesha sendiri. Jagat Dewa. Jagat Pramudita, tiadakah kau sayang pada kemudaanmu? Sekiranya tiada lagi yang sanggup, inilah leher sahaya. Dewan cerdik pandai dipanggil bersidang oleh Empehu Panuluh, dan Sedah selamanya dihadapkan pada mereka yang tak kuat menanggung kecewa dihalau ke pangkuan neraka melalui tindak durjana. Prabarini dan Sedah dalam mabok. Dilengahkan oleh kebahagiaan. Di belakang punggungnya ada saja di antara yang kecewa mempersembahkan pada Sri Jayabaya akan adanya seorang dewi, cantik jelita. Penjelmaan Dewi Setyawati di atas bumi Kediri. Sri Jayabaya adalah seorang Raja Wisnu, oleh nenek moyangnya diajar menghaki. Apa saja terbaik milik Kaula. Juga Prabarini tidak terkecuali. Diperintahkannya pasukan untuk menjemput Setyawati Kediri. Tertinggallah Sedakini digalau oleh kecewa itu sendiri, seorang diri, di desanya, Adilui. Setiap hari ia turun ke ladang atau sawah, dan tak ada Prabarini mengantarkan makan lagi. Bergumul dalam lumpur dan tanah tanpa pujaan hati seakan ia telah ditinggalkan oleh para dewa. Sedang di istana Kediri, karena kecantikan dan kejelitaannya Prabarini didudukan di atas singgasana sebagai parameswari Kediri. Setiap malam sudah tinggal memohon pada para dewa untuk mengembalikan kekasihnya kepadanya. Dan para dewa tidak mendengarkannya. Di istana Prabarini juga selalu memohon pada para dewa untuk mengembalikan Sedah kepadanya. Demikianlah Sri Baginda Jayabaya telah memenggal putus tali cinta kasih yang dibenarkan semua orang dan para dewa. Kemudian tibalah waktunya Sri Jayabaya merasa sudah cukup kukuh. Kemenangannya di Jambi dan atas Selat Semenanjung. Untuk mengabadikan kemenangan dan kekokohan itu dititahkannya menjawakan kemenangan perang
Pandawa atas Kaurawa, 6 Parwa dari Mahabharata yang 18 itu. Pujangga-pujangga istana menyatakan tak mampu mengerjakan. Juga Mahapujangga Empehu Panuluh tidak. Para cerdik cendekia dikirimkan ke seluruh negara untuk mencari ahli bahasa dan sastra Sansakerta dan Jawa. Sedah bangun dari duka citanya mendengar warta itu. Seakan ia dengar jelas suara. Hyang Batari Durga, pergilah kau ke Kediri, anakku, karena di sanalah Prabarini kau dapatkan kembali. Dengan berterompah tapas, bertongkat kayu penolak ular, berjubah pendek dan berdestar serba hitam, laksana Batara Kamajaya, ia berjalan ke Kediri. Dari parwa-parwa yang dikehendaki Sri Baginda Jayabaya ia tahu, adalah bagian yang bisa memberinya jalan untuk mendapatkan Prabarini, dan dengan demikian membalaskan dendamnya pada Sri Baginda. Ia tahu Prabarini tidak berdaya. Kaulah yang berdaya itu, titah Hyang Batari, yang harus datang padanya. Kau, anak muda, mengaku sanggup menjawakan Mahabharata? Empehu Panuluh menetaknya dengan tanya meremehkan. Inilah sahaya, yang sanggup, ya yang suci Empehu Panuluh. Siapa gurumu, maka berani persembahkan lehermu? Hyang Ganesha sendiri. Jagat Dewa. Jagat Pramudita, tiadakah kau sayang pada kemudaanmu? Sekiranya tiada lagi yang sanggup, inilah leher sahaya. Dewan cerdik pandai dipanggil bersidang oleh Empehu Panuluh, dan sedah mereka masih dihadapkan pada ujian. Tiba-tiba, tanpa bicara, Prabarini lari, memeluk Sedah dan menangis. Ampuni sahaya, Kanda, inilah Prabarini milik Kakanda. Empehu Sedah tidak mencontoh kecantikan Prabarini, ia menghayatinya dengan rindunya yang membuncah. Berapa hari atau berapa bulan itu terjadi? Para dewa tidak menyingkapkan. Hanya sekali muncul seorang saksi. Sri Baginda Jayabaya berhari-hari bersamadi di pura untuk mendapatkan petunjuk. Hukuman apa harus ia jatuhkan? Ia kini tahu hati Prabarini adalah milik Empehu Sedah. Sejak di desa, Sri Baginda hanya mendapatkan badan tanpa hati. Kini Sedah mendapatkan seluruh, sebagaimana dijanjikan oleh Hyang Kama, badan dan hatinya. Sri Baginda Jayabaya bukan seorang Shiwa. Sampai setinggi apapun dharmanya, hatinya tetap Wisnu yang tidak mampu membatasi gejolak keinginan mengokohi. Untuk diri sendiri, segan berbagi, biarpun pada kebenaran itu sendiri. Ia jatuhkan hukuman mati. Berapa umur Empehu Sedah waktu itu? 25 tahun. Empehu Sedah menolak berlutut untuk dipancung, ia berdiri, tersenyum menghadapi mautnya, mendesis. Prabarini untuk selama-lamanya adalah kekasihku. Hanya karena aku bukan raja, aku tak dapat mempertahankannya. Untuk penghukuman itu terpaksa disediakan pedang pendek. Kepala Empehu Sedah jatuh dari lehernya. Untuk sementara badannya masih berdiri. Darahnya menyembur membasahi tanah, yang barangkali pernah dilangkahi oleh kekasihnya. Ia tidak menyesal. Ia hadapi segala dengan tabah. Ia adalah seorang Brahmana. Karena telah memikir, merancang lebih dulu, maka ia tidak menjatuhkan diri. Memohon ampun pada seorang Raja Wisnu. Sahaya menyetujui yang terhormat daripada dari Kalingga, agar diadakan penilaian kembali terhadap Empehu Sedah, dipelajari riwayatnya lebih teliti, dan diabadikan. Sebagaimana kemenangan atas Jambi dan Selat Semenanjung diabadikan olehnya sendiri dalam Maratayuda. Arok mengangkat sembah pada sidang menandakan ucapannya telah berakhir. Waktu ia berpaling pada Dang Hyang Lohgawe, ia lihat Mahaguru itu menitikkan air mata karena kefasihannya dalam Sansakerta, keberaniannya berkisah dengan caranya sendiri, dan keberaniannya menyatakan pendapat pada sidang tertinggi. Kaum Brahmana yang tidak berdaya itu. Teruskan, kau Dang Hyang Lohgawe. Riwayat itu telah selesai. Arok mengerti perintah itu, meneruskan. Sri Baginda Jayabaya bukan satu-satunya Raja Wisnu yang berbuat demikian. Cucunya, Kretajaya, dengan cara yang agak lebih baik, bukankah juga melakukannya atas diri anak gadis Resi Brahmaraja? Bukankah demikian juga tingkahnya bawahannya di seluruh kekuasaan Kediri? Sekali lagi ia berpaling pada Lohgawe. Teruskan. Dahulu, yang mengalami adalah Anggraini, kemudian Prabarini,
kemudian Amisani. Anak Resi Brahmaraja, sekarang Dedes, anak yang terhormat Mpu Parwa. Oleh siapa? Oleh hanya seorang aku Tumapel, Tunggul Ametung. Serenuk terdengar sebutan-sebutan dan seruan-seruan. Jagat Dewa, Parwa. Yang terhormat, Mpu Parwa. Sidang itu kacau, semua berdiri untuk mendapatkan Mpu Parwa. Dang Hiang. Logawe mengangkat tangan menenangkan. Yang terhormat Mpu Parwa sedang beristirahat. Harap sementara ini jangan disibuki dengan ucapan ikut berduka cita. Peristiwa ini, para yang terhormat, merupakan gambaran yang paling jelas tentang keadaan kita semua, kaum Brahmana. Hentikan semua pertikaian. Demi Gajayana, yang mempersembahkan candi ini pada Hyang Agastya, dengan hanya bicara saja selama 200 tahun. Kita takkan mencapai sesuatu, kita membutuhkan satria, pelaksana. Lihatlah. Berapa banyak di antara kita sendiri yang sudah menyeberang pada kedudukan wanita dan harta, seakan hendak mengikuti yang suci belakangkah? Mereka lebih berbahaya daripada prajurit-prajurit Tumapel dan Kediri sekaligus. Yang terhormat Kutridenta tak mengerti Jawa, seseorang memperingatkan. Arok menerjemahkannya dalam Sansakerta. Logawe mengangguk-angguk. Membenarkan kekurangan dalam menggunakan Sansakerta ini, Logawe kemudian meneruskan, tidak atau jangan dianggap sebagai wakil kemerosotan para Brahmana, juga tidak akan mengurangi satu titik penting yang akan kusampaikan. Kita telah memakai Mahabiak kejengkelan selama ini. Lihatlah ini, dengan telapak tangan kanan ia tepuk leher Arok, seorang pemuda, seorang humalang, yang dengan trisula di tangan akan mampu binasakan Kunda. Inilah Arok seorang yang tahu bagaimana menghadapi aku Tumapel. Terimalah dia, perpaduan antara Brahmana dan Satria yang berasal dari sudra ini. Arok mengangkat sembah pada sidang, dan semua orang memancarkan pandang menyelidik padanya. Bicara, kau, Garuda kaum Brahmana, dengan berat dan ketajaman para Syuhyang. Ganesha, dengan ketajaman kilat sang Muncukunda. Arok mensansakertakan ucapan Logawe, kemudian meneruskan. Sahaya telah ikuti semua uraian dan pembicaraan, pertikaian dan saran. Hanya satu yang tidak pernah disinggung, di manakah sebenarnya kekuatan kaum Brahmana? Seluruh ilmu dan pengetahuan, milik paling berharga dari kaum Brahmana yang tak dapat diragukan ini, dikerahkan hanya untuk memburuk-burukkan. Yang tidak disukai, tidak menjadi kekuatan yang mengungguli yang lain-lain. Suara yang keluar dari tenggorokan yang belum lagi lama memasuki kedewasaan. Itu terdengar segar, seorang yang nampak masih bocah, berperawakan sehat. Mata bersinar-sinar, dengan Sansakerta yang mencukupi dan persoalan yang menyangkut semua. Suaramu lantang, Arok, seakan semua dewa kahyangan memimpinmu. Siapa guru Sansakertamu? Jagat Pramudita, Bapak Tantri Tridenta. Apakah kau bermaksud mengatakan, semua Jataka, kitab Buddha berisi dongengan? Kau pikul pada pundakmu? Tidak, yang terhormat, baru sampai. Dan tidakkah harimu tak lain dari Hyang Kamahayanikan? Buku suci Buddha. Mahayana. Tidak, yang terhormat. Sahaya tinggalkan Bapak Tantripala, telah mendengarkan ajarannya tentang tata tertib selama 3 tahun. Selidikilah, Brahmana, muda ini, Logawe mencoba meredakan penyelidikan. Sinar matamu tidak berbohong, seorang lain memberikan perhatian. Memang ada sinar Muncukunda. Sudah lama kita tak dengarkan suara sesegar itu. Tiada salah seorang Brahmana muda mempelajari tata tertib ajaran lain. Teruskan, Garuda. Logawe memberanikan. Kekuatan, para yang terhormat dan yang suci, Arok meneruskan untuk menghindari penyelidikan, barang siapa tidak tahu kekuatan dirinya, dia tidak tahu kelemahan dirinya. Barang siapa tidak tahu kedua-duanya, dia pusing dalam ketidaktahuannya. Dari rontal siapa itu, Arok? Dari Sahaya sendiri. Kekuatan Brahmana ada pada ilmu dan pengetahuannya, seseorang menyela. Sujudnya pada para dewa. Apa yang kau maksudkan kekuatan itu tombak dan pedang kaum satria? Kekuatan tanpa nandi, berkaki 4, bersentuhan langsung dengan bumi, tidak. Mungkin mengejawantahkan diri sebagai kekuatan di atas bumi.
Dia tinggal. Kekuatan dalam angan-angan, Arok tersenyum. 4 kaki Nandi, para yang terhormat, teman, kesetiaan, harta dan senjata. Baru keluar dari perguruan sudah hendak menggurui. Para dewa pun tak jarang belajar dari manusia. Bahkan dibebaskan oleh manusia, Arok menambahi. Teruskan, Arok, dan Hyang Logawe memberanikan lagi. Teman. Para yang terhormat dan yang suci, semua kita adalah teman. Kesetiaan, para yang terhormat dan yang suci, tadi pun telah dikatakan, di antara kita ada saja yang telah meninggalkan kesetiaan, menyeberang pada kedudukan, wanita dan harta. Sebuah dari kaki Nandi telah pincang. Sampai seberapa pincangnya, para yang terhormat dan yang suci lebih tahu. Harta, para yang terhormat. Tumapel dan Kediri sudah lama tidak mengeluarkan dharma untuk kita. Candi-candi Shiwa terancam kerusakan. Harta, para yang terhormat selama ada manusia, disitulah harta, sekarang Arok mendengus tertawa. Mengapa kau mendengus-dengus begitu, setelah 3 tahun belajar tata tertib? Dengan hanya kata, para yang terhormat dan yang suci, telah sahaya timbun. Sebanyak setengah tahun upeti Tumapel pada Kediri. Arok, seru Logawe, matanya terbeliak. Kau, Garudaku, sudah sebanyak itu. Dharmamu, pada waktu kaum Brahmana dalam 200 tahun hanya bersilat. Lidah semacam ini,